Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah hadirkan dalam hidup ini, sehingga Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kemudian memanfaatkan waktu yang ada. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas karunia yang Allah hadirkan dalam hidup ini. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang telah membimbing umat agar kemudian kembali kepada Al-Quran, agar kemudian menjadikan kita sebagai umatnya ini betul-betul benar dan tidak sesat dalam proses kehidupan. Maka sepatutnya untuk kita semua agar kemudian senang berselawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun berada, insya Allah pada saat yang mulia ini, yang baik ini, izinkan Ananda Apren Sugianto memberikan ataupun menyampaikan kultum atau materi yang bertema problematika umat. Mungkin di antara kita pernah bingung kenapa di Indonesia ini banyak terjadi korupsi, kenapa di Indonesia ini banyak orang-orang yang telah menyelesaikan sekolahnya tapi banyak pengangguran. Mungkin ada juga yang berpikir kenapa masjid-masjid umat Islam kok sepi. Inilah salah satu bentuk daripada permasalahan kita. Nah, apa yang kemudian terjadi hari ini? Ya, tentu sudah kita rasakan, yaitu kebodohan merajalela, kemiskinan, kemudian susah kemudian kita mencari ilmu pengetahuan, dan kemudian permasalahan-permasalahan yang lain. Apalagi kalau kita melihat generasi-generasi kita hari ini, mereka banyak sibuk dengan handphonenya, sibuk main game, ya, kemudian sibuk dengan komunitas-komunitas yang menjauhkan mereka dari kebermanfaatan. Nah, dan ini adalah salah satu contoh permasalahan juga. Antar kelompok membid'ahkan kelompok yang lain, mengkafirkan, merasa paling benar dan lain sebagainya. Ini sebuah permasalahan juga. Antara anak sama bapak berkelahi gara-gara si anak tidak diberikan motor, sehingga si anak ingin membunuh bapak dan lain sebagainya. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan kalau kita lihat di TV, di media-media, dan di masyarakat-masyarakat kita. Al-Quran yang Allah turunkan lewat Jibril, dan Jibril kemudian berikan kepada Nabi Muhammad, sudah memberikan faktor-faktor permasalahan tersebut. Apa faktor-faktor itu? Yang pertama adalah umat Islam zalim terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Saat ini banyak di antara umat Islam tidak mau membaca Al-Quran ataupun menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya.
Padahal Al-Quran merupakan pedoman dari kehidupan kita ini. Akibatnya apa? Kerusakan, kemunduran terjadi terhadap tubuh umat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan, Ya Rob, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengomentari dari diskusi Rasulullah SAW kepada Allah ini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca, namun dia tidak mentadaburi Al-Quran, maka ia telah meninggalkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca, mentadaburi Al-Quran, namun kemudian ia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka ia sesungguhnya telah meninggalkan Al-Quran. Hari ini hanya sedikit umat Islam yang mau membaca Al-Quran secara konsisten. Dari yang sedikit itu, hanya sedikit pula yang mentadaburinya. Dari yang mentadaburinya, hanya sedikit pula yang mengamalkannya. Hadirin, ini yang pertama. Yang kedua adalah terkena penyakit wahan. Rasulullah SAW bersabda, kelak akan datang pada masa di mana umat-umat mengelilingi kamu, kelak akan datang pada masa di mana umat-umat mengelilingi kamu seperti orang kelaparan yang mengelilingi makanan di atas meja. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasul, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Rasulullah menjawab, tidak, jumlah kalian banyak, namun kalian terkena penyakit wahan. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, cinta dunia dan takut mati. Akibat daripada penyakit wahan ini, maka umat Islam akan lemah. Lemah imannya, lemah dakwanya, lemah persatuannya, dan lemah berjemaah di masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada ukhuwah kecuali sedikit. Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hari ini saudara kita di Palestina sedang mendapat musibah yang sangat luar biasa yang Allah uji mereka. Anak-anak kecil dibom, orang-orang tua meninggal dunia atas kezaliman Israel terhadap saudara kita di Palestina. Bagaimana perasaan kita sebagai orang yang beriman melihat saudara kita dijajah, ditindas? Maka tentu kita akan merasakan sedih juga. Anak kecil yang dibom meninggal itu sama seperti anak kita atau adik kita. Orang tua yang meninggal dibom, ya, kemudian ditembak, itu sama orang tua kita. Maka akan hadir rasa sakit tersebut. Maka begitulah yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa umat Islam itu seperti tubuh. Apabila dia sakit, maka akan sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan buat mereka? Rasulullah SAW menyampaikan, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaan. Tapi apa daya hadirin, kita rakyat biasa, kita bukan presiden, kita bukan menteri, kita bukan orang yang berpengaruh di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa apa yang kita lakukan. Bisa kita dengan kuasa, kita tidak punya kemampuan.
Kalau kamu tidak mampu, kata Rasulullah SAW yang mulia, maka sampaikan dengan lisan. Orasi. Sampaikan kepada umat ini bahwa di dunia ini ada penindasan. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Sampaikan kepada umat ini. Kalau kamu juga tidak bisa, kata Nabi, ya, apa yang harus kamu lakukan? Maka doakanlah mereka. Doakan kawan-kawan. Buat saudara kita di Palestina. Akan tetapi doa tersebut adalah selemah-lemah iman. Ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya. Selemah-lemahnya iman kalau kita hanya mendoakan. Kita merindukan generasi-generasi Muhammad Al-Fatih, generasi Ayyubi yang bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi generasi-generasi, menjadi tentara-tentara Allah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Amin. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah inovasi pemikiran atau peperangan pemikiran. Kekalahan berturut antara pasukan kaum kafir terhadap kaum muslim atau di perang salib tersebut memberikan pelajaran buat mereka bahwa umat Islam itu kuat karena apa? Karena mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menghancurkan Al-Quran, mengalahkan umat Islam ini adalah bagaimana kemudian mereka berupaya semaksimal mungkin untuk memisahkan umat Islam terhadap Al-Quran sambil kemudian memerangi akidah dan akhlaknya sehingga rusaklah imannya, rusaklah tauhidnya dan umat Islam bisa dikalahkan dengan menggunakan hal ini. Hadirin yang saya muliakan, apa yang harus kita lakukan? Melihat daripada kondisi umat Islam ini. Yang pertama, mari kita berdoa, mengazamkan diri untuk kemudian kembali bersungguh-sungguh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran merupakan pedoman buat kita, hablum minan nas, petunjuk buat kita hadirin. Rasulullah merupakan sosok teladan buat kita. Hari ini kita sebagai apa? Sebagai pemuda. Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika masa muda? Kita ikuti beliau. Hari ini kita sudah tua. Beliau adalah orang tua. Kita ikuti juga beliau. Insya Allah diberikan ketenangan dalam menjalani proses kehidupan ini hadirin. Kemudian yang kedua adalah kita bersihkan diri kita dari penyakit wahan. Dari penyakit cinta dunia dan takut mati. Dengan introspeksi diri. Kalau ada niat-niat kita yang salah ketika melakukan kegiatan, maka kita luruskan, tertuju, terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah perkuat persaudaraan kita antar kaum muslimin. Jaga silaturahim kita. Jaga persaudaraan kita sama keluarga kecil kita. Dari tetangga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan ini menghadirkan persatuan ya, sehingga kemudian di masjid-masjid ramai dengan hadirnya persaudaraan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mempelajari konsep-konsep Islam agar kemudian kita terhindar dari inovasi pemikiran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kami sampaikan dari materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada kurangnya itu salah saya sendiri, mohon dimaafkan. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.